Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita belajar bersama tentang hukum keluarga di Malaysia sebelum kekuasaan Inggris. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Sebelum datangnya penjajah, hukum yang berlaku di Malaysia adalah hukum Islam bercampur hukum adat. Ada dua bentuk hukum adat yang berlaku di Malaysia, yakni satu, adat perpateh yang mengandung struktur matrilineal, dan dua, adat temenggung yang mengandung struktur bilateral. Adat perpate yang aslinya dibawa oleh para imigran Minangkabau ke Malaysia sekitar abad ke-16 berlaku di wilayah Negeri Sembilan, Melaka, dan daerah Naning. Demikian Hud Ismail bin Mat, Adat and Islam in Malaysia, Study and Illegal Conveyed and Resolution, Philadelphia, Dissertation din Template Temple University 1985 halaman 30. Dengan ungkapan lain oleh Abdul Monir bin Yaakob, seorang yang banyak menulis tentang perundang-undangan keluarga di Malaysia. Undang-undang yang berlaku di negara-negara Melayu sebelum campur tangan Inggris adalah adat perpatuh untuk kebanyakan orang-orang Melayu di Negeri Sembilan dan beberapa kawasan Naning di Malaka, dan adat temenggung di bagian-bagian lain semenanjung. Sedang orang Melayu di Sarawak mengikuti Undang-Undang Mahkamah Melayu Sarawak. Undang-undang tersebut sangat dipengaruhi hukum Islam, khususnya dalam masalah perkawinan dan perceraian. Ini menurut Abdul Monir Yaakob, pelaksanaan Undang-Undang Islam dalam Mahkamah Syariah di Mahkamah Sivil di Malaysia, halaman 8 dan 9. Lebih rinci, Yaakob menulis, pada masa Kesultanan Melayu sebelum datangnya pengaruh Barat, undang-undang yang berlaku di samping hukum kanun Melaka, terdapat juga beberapa teks undang-undang Melayu lama yang dipakai di beberapa negeri Melayu, seperti Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor. Undang-Undang Pahang juga dipakai di negeri Perak dan Johor. Teks Undang-Undang Melayu tersebut dipengaruhi hukum kanun Melaka. Demikian Abdul Monir Yaakob. Kanun-kanun tersebut dapat disimpulkan bersumber pada adat dan Islam atau syariah. Bagian-bagian yang dipengaruhi Islam adalah pada bab-bab perkawinan, jual beli atau muamalat, dan pengadilan. Sementara Islam diimplementasikan di Malaysia sejak Sultan Malaka pertama memeluk Islam. Buku yang dipakai ketika itu adalah Fathul Qorib oleh Al-Qasim Al-Ghazi dan Mejele yang lahir semasa kekuasaan Ottoman Turki. Mejele digunakan pula di beberapa waktu di Johor dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan diberlakukan di beberapa pengadilan di negara Johor. Namun perlu dicatat pula bahwa dalam bidang hukum perdata telah dilaksanakan oleh sekelompok pedagang muslim sebelum Sultan Malaka memeluk Islam, sebab Sultan memberi mereka jurisdiksi untuk melaksanakannya di kalangan mereka. Demikian menurut Abdul Monir Yaakob. Disebutkan pula bahwa Sultan Malaka melahirkan dua buku hukum tertulis, yakni Hukum Kanun Melaka dan Risalah Hukum Kanun, di samping masih ada Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka dan Risalah Kanun Melaka didasarkan pada pandangan madhab Syafi'i. Adapun penegak keadilan sebelum masuknya pengaruh Inggris di negara Melayu diserahkan kepada raja-raja, orang-orang besar negeri, dan ketua-ketua kampung. Ada bukti seperti di Terengganu dan Perak yang menunjukkan bahwa Sultan sendiri yang menjalankan tugas kehakiman
sebagai Mahkamah Agung atau Mahkamah Rayuan. Di Kelantan, mufti dan kadi menjalankan tugas pengadilan di Pengadilan Agama atau PA atau Mahkamah Syariah tingkat 1. Hal ini berbeda dengan negara-negara Selat. Dicatat juga, kadi dan mufti diangkat di Kelantan sejak awal tahun 1830-an. Sebelumnya tugas ini dijalankan oleh raja. Demikian menurut Abdul Alwi Haji Hasan, The Administration of Islamic Law in Kelantan, Kuala Lumpur 1996 halaman 2 dan 3. Rekaman terawal Undang-Undang Islam di Malaysia adalah batu surat di Terengganu yang bertuliskan tahun 702 atau 1303 Masehi. Undang-undang batu bersurat Terengganu ini memuat 9 atau 10 aturan, yakni diawali dengan mukaddimah disertai dengan penetapan pada bulan Rajab 702 Hijriah. 3 undang-undang pertama hilang karena serpihan batu tersebut hilang. Aturan keempat berhubungan dengan hutang piutang, tetapi agak samar. Demikian juga aturan kelima hilang. Aturan keenam adalah tentang hukuman bagi pelaku zina, yaitu rajam dengan batu bagi orang yang sudah nikah dan rotan 100 kali bagi orang-orang yang belum nikah. Aturan ketujuh tentang aturan bagi wanita yang kurang sopan. Aturan kedelapan tentang hukuman tuduhan zina antara suami dan istri. Dan aturan kesembilan tentang penetapan bahwa undang-undang ini berlaku bagi semua tanpa pandang bulu. Demikian Abdul Qadir bin Haji Muhammad, Sejarah Penulisan Hukum Islam di Malaysia, Kuala Lumpur 1996 halaman 2 dan 3. Dengan demikian, isi undang-undang batu bersurat ini adalah hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Adapun hukuman yang tertulis dalam batu surat ini mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Yakob menyebutkan bahwa keberadaan batu tertulis ini sebagai bukti adanya pengaruh Islam di Malaysia. Sedang Kanun Melaka, disebut juga Undang-Undang Melaka, merupakan undang-undang tertulis kedua setelah batu bersurat Terengganu. Meskipun ada yang berpendapat isi Kanun Melaka sebagai undang-undang negara dalam lingkungan Temenggung, tetapi mayoritas berpendapat bahwa Kanun Melaka mengandung unsur Islam yang bercampur dengan hukum adat. Misalnya Abu Hasan Syam berpendapat Kanun Melaka adalah undang-undang negara dalam lingkungan adat Temenggung. Dasar kajian Abu Hasan adalah Risalah Hukum Kanun, edisi Espan Raukal, naskah yang lebih awal. Menurut Azizah Abdel Razak, Kanun ini mengandung hukum Islam dan adat, tetapi unsur Islamnya lebih banyak. R.O. Winstead mengatakan naskah tersebut mengandung unsur Islam. Menurut Liao Yuk Fang, Espan Raukal telah menghilangkan 4 bab yang berbicara nikah dan 13 bab yang mengurai jual beli. Raukal tidak menjelaskan sebab-sebab hilangnya. Raukal hanya mencatat bahwa pasal 24 edisinya adalah pasal 29 dalam naskah lain, dan pasal 27 edisinya adalah pasal 44 dalam naskah lain. Adapun pasal-pasal yang dihilangkan Raukal menurut Liao Yorok Pang adalah pasal 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Jadi mulai pasal 28 sampai 41, kecuali pasal 29 yang tidak ada. Sejalan dengan pandangan Azizah Abdel Razak dan Liao Yok Fang adalah pendapat Abu Bakar Abdullah bahwa Kanun Melaka mengandung unsur undang-undang Islam. Kesimpulan diambil setelah mempelajari 3 naskah Kanun Melaka, yakni naskah Van Raukal yang mengandung 27 pasal, 2 naskah dari Museum British yang berisi 40 pasal,
dan 3 naskah Liao Yokfang yang berisi 44 pasal. Adapun pasal-pasal yang mengandung unsur Islam menurut Abu Bakar adalah undang-undang tentang jenazah, muamalah, keluarga, dan hukum acara yang jumlahnya 28 pasal. Ini dalam Abdul Qadir Sejarah Penulisan, halaman 11-12. Pendapat ini juga hampir sama dengan pendapat Ismail bin Mat yang mengatakan pasal yang berhubungan dengan perkawinan adalah pasal 25-28, yakni tentang wali, perkawinan, dan perceraian. Ismail bin Mab juga berpendapat bahwa undang-undang Melaka bercampur dengan hukum adat. M.B. Hooker yang juga mendasarkan kajiannya pada versi Liao Yokfang membagi isi undang-undang Melaka kepada 6 kelompok. Pertama, hukum umum, 2 hukum kelautan, 3 hukum perkawinan, 4 hukum dan muamalat dan acara, 5 hukum tata negara, dan 6 hukum johor. Sebenarnya di kelompok muamalat dan acara dimasukkan juga hukum jinayat, yakni pasal 39 sampai dengan 42. Pada bagian pertama pun menurut Hooker ada undang Islam, yakni pasal 5 ayat 1 dan pasal sampai dengan pasal 16 ayat 1. Karena itu, Yakob mengatakan pada masa Kesultanan Melayu sebelum datangnya pengaruh Barat, Kerajaan Melaka memerintah mengikuti hukum kanun Melaka yang bercampur antara Islam dan adat. Demikian menurut Abdul Munir Yakob, Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, halaman 40. Tentang kapan kanun Melaka ditulis menjadi perdebatan para ahli. Menurut pendapat yang populer, penetapan hukum Melaka berdasar perintah yang dikeluarkan Sultan Muzaffar Shah. Misalnya dinyatakan dalam sejarah Melayu, Sahdan adalah Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaan terlalu baik, fa'il baginda dengan adil dan murah dan seksama pada memeriksa segala rakyat, dan ialah menyuruh membuat undang-undang supaya jangan lagi bersalah adat sehingga segala hukuman menterinya. Karena itu, kapan kaum Melaka ditulis tetap menjadi perdebatan para ahli. Ada ahli yang mengatakan misalnya Ani Haji Abdullah, kanun ini ditulis antara tahun 1445-1446 hingga 1456, yakni pada pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Sejalan dengan pandangan ini, lebih tegas lagi oleh R.O. Winstead mengatakan tidak perlu diragukan lagi kenyataan yang tercatat dalam sejarah Melayu bahwa undang-undang tersebut ditulis untuk Sultan Muzaffar Shah yang memerintah Melaka tahun 1445-1456. Meskipun diakui ada tambahan pada masa Sultan Mahmud, Liao Yokfang berpendapat undang-undang ini diperlakukan antara 1414 sampai dengan 1424, tetapi ditulis 100 tahun kemudian, yakni setelah Raja Melaka dikalahkan Portugis, atau jajahan Portugis di Malaysia adalah Malaka, mulai tahun 1511. Sejalan dengan pemikiran Liao Yokfang, tetapi lebih tegas, adalah Abu Hasan Muhammad Sam, bahwa undang-undang ini diperlakukan tahun 1414 sampai 1424. Tetapi penulisannya berlaku antara tahun 1526 sampai dengan 1528. Pada masa Sultan Mahmud berarti. Sedang penulis buku Abdul Qadir juga condong untuk mengatakan hukum Melaka disusun 1445-1446 sampai dengan 1456, sama dengan pandangan Ani Haji Abdullah. Hukum kanun Pahang adalah undang-undang Islam tertulis ketiga. Adapun kegiatan penulisan hukum kanun Pahang menurut para sejarawan dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Abdul Ghaffur
Muhyiddin Sangpahang 1592-1614. Kanun ini merupakan lanjutan dari hukum Kanun Melaka. Namun hukum Kanun Pahang dikenal berasal dari dua masalah atau dua naskah yang tersimpan di negeri Perak. Atas usaha British, kedua naskah itu disalin, yang kemudian salinannya dibawa ke Inggris. Keduanya peninggalan Maxwell dan tersimpan di Perpustakaan Royal Asiatic London. Manuskrip pertama dikenal dengan halaman 17, sedang manuskrip kedua dikenal dengan halaman 20. Demikian menurut Abdul Qadir sejarah penulisan, halaman 15. Kemudian manuskrip 17 disalin tahun 1296 sampai 18 atau 1879 Masehi. Untuk Maxwell yang menjadi residen British di Laut Perak, manuskrip ini disalin dari manuskrip yang dimiliki Bandahara, yang kemudian dikenal dengan Sultan Idris Ibnu Raja Iskandar dan disalin oleh seorang yang bergelar Faqih si Raja Mantri dari Melaka tahun 1234 Hijriah 1819 Masehi. Penyalin untuk Maxwell tidak dinyatakan. Sementara naskah kedua disalin tahun 1300 Hijriah atau 1884 Hijriah oleh Luakang bin Muhammad Rashid yang bertuliskan tercatat 1248 atau 1832 milik Dato Sri Adhikaraja. Hukum Kanun Pahang ini mempunyai pasal yang lebih banyak dari hukum Kanun Melaka, yakni 93 pasal. Namun menurut Abu Bakar Abdullah, hukum Kanun Pahang ini hanya memuat 65 pasal. Sayangnya belum ada data pembanding untuk menentukan mana di antara kedua pendapat ini yang sesuai dengan fakta sejarah. Undang-undang berikutnya yang mengandung unsur Islam di Malaysia adalah Undang-Undang 99. Undang-undang ini terdapat di Perak. Menurut J. Rijby, undang-undang ini dibawa oleh Syed Hasan ke Perak ketika negeri itu berada di bawah pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Shah dan Tuan Syed Abdul Majid sebagai menterinya. J. Rijby yang bertanggung jawab menerjemahkan Undang-Undang 99 ke dalam bahasa Inggris tidak menyatakan dengan tepat tahun penetapan undang-undang ini dibawa ke Perak. Hanya saja disebutkan undang-undang ini dibawa masuk pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Shah dan Tuan Syed Abdul Majid sebagai menterinya. Sementara berdasar sejarah Sultan Ahmad Tajuddin Shah memerintah pada tahun 1577 sampai dengan 1584 ketika Perak berada di bawah kekuasaan atau takluk oleh Aceh dan merupakan Sultan Perak ketiga. Karena itu mestinya undang-undang ini disalin dan digunakan tidak lebih dari tahun 1584. Dengan demikian, pernyataan buku ini dibawa ke Melayu pada abad 16 dan dilaksanakan pada abad ke-18 tidak sejalan dengan fakta sejarah. Kemudian teman-teman, menurut R.O. Wisted, undang-undang ini dibawa ke Perak oleh Spanyol Hussein pada abad ke-17. Selanjutnya, meskipun ada pendapat yang mengatakan undang-undang ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Negeri Melayu lainnya, akan tetapi undang-undang ini ditulis dalam bentuk soal jawab antara Raja Nushirwan dengan menterinya, salah satu menteri pada masa Rusiwan tersebut. Kemudian
Oh iya, baru saya ingat bahwa pada waktu Raja Nusirwan itu menterinya adalah Buzur Jumhur. Menurut Abu Bakar Abdullah, bentuk susunan undang-undang ini kira-kira sama dengan isi kitab Al-Ihkam fi Tamyiz Al-Fatawa Al-Ahkam wa Tajarrufat Al-Adi wal Imam, karangan Imam Al-Qarafi pada masa pemerintahan Abbasiyah. Hanya saja kitab ini berisi 40 soal jawab, sementara Undang-Undang Perak berisi 99 soal jawab. Dengan demikian, teman-teman, hukum kanun Pahang dan Undang-Undang 9 atau Undang-Undang 99 termasuk di antara undang-undang Melayu lama, di samping undang-undang ini di samping undang-undang Kedah dan undang-undang Johor. Sayang tidak ditemukan penjelasan tentang keberadaan undang-undang Kedah dan undang-undang Johor ini. Kemudian pandangan perundang-undangan Islam ini diikuti dengan kitab Siratul Mustaqim karangan Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian kitab Syekh Abdul Rauf Al-Pansuri yang menjadi Mir'atul Tulab Lima'rifati Asyapiriati Al-Maliki Al-Wahhab. Sepanjang kekuasaannya di Semenanjung Melayu dengan ditaklukannya Melaka pada tahun 1511, Portugis mengambil dan menggunakan undang-undang Mekah dengan beberapa perbaikan ke negeri-negeri Melayu, yaitu seperti Pahang, Johor, Kondah, dan Brunei. Pada kesempatan lain, Yakob menulis penjajah Portugis dan juga Belanda tidak begitu jelas, masuknya mereka tidak begitu banyak. Merubah undang-undang dan adat Melayu bahkan menjadi kebijakan bagi keadaannya untuk memperlakukan atas kebijaksanaan bagi kehidupannya, untuk pengambilan atau mengamalkan undang-undang dan adat istiadat. Berbeda dengan Inggris yang sangat mempengaruhi perundang-undangan Malaysia. Hanya saja seperti dicatat, Yakob pada masa pemerintahan Portugis berhubungan Islam dengan kerajaan terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan, ya teman-teman, bahwa baik Belanda maupun Portugis itu melakukan perubahan berarti terhadap undang-undang tahun dan adat yang sudah berlaku di Malaysia selama kedua negara ini menjadi Malaysia. Dengan demikian teman-teman, kita simpulkan baik Belanda maupun Portugis tidak melakukan perubahan berarti terhadap undang-undang dan adat yang sudah berlaku di Malaysia selama kedua negara ini menjajah Malaysia. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini mengenai sejarah pembaruan hukum Islam atau hukum keluarga di Malaysia. Sudah saya bereskan, mudah-mudahan bermanfaat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.